Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan membahas tentang prediksi soal KSN Fisika yang SMA tahun 2021. Nah, oke, sebelum kita masuk ke soalnya, jadi KSN Fisika tahun 2021 atau KSN mata pelajaran lain juga akan ada beberapa penyesuaian ya, karena kondisinya masih pandemi seperti ini. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah yang bidang studi atau bidang fisika ya. Ada beberapa hal yang baru di bidang fisika, yaitu yang pertama adalah jenis soalnya. Nah, kalau teman-teman mengikuti ya perkembangan KSN dari tahun ke tahun, biasanya soal fisika itu kan soalnya isai ya atau uraian gitu kan. Dan soalnya ada 8 biasanya untuk tingkat kabupaten dengan tingkat kesulitan yang cukup sulit ya. Meskipun udah di tingkat kabupaten tapi jenis soalnya itu tingkat kesulitannya itu sulit ya. Tetapi di KSN Fisika tahun 2021 ini soalnya berubah, yaitu jenis soalnya menjadi isian singkat yang jumlahnya itu 40 nomor. Tetapi waktunya sama, yaitu 3 jam ya. Jadi kemungkinan karena dari 8 nomor menjadi 40 nomor, maka akan ada penyesuaian juga di standar atau tingkat kesulitannya soal. Nanti akan kita bahas ya. Yang kedua, itu materinya. Nah, materinya adalah seperti KSNK tahun lalu, yaitu mekanika yang dimana dia mencakup kinematika, dinamika, impuls momentum, usaha energi, osilasi. Nah, tetapi di tahun ini ada tambahan materi yaitu mekanika fluida. Untuk gravitasi masih belum keluar di KSNK tahun 2021 ini ya. Kemungkinan gravitasi akan keluar di tingkat provinsi nanti. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalkulator. Nah, karena soalnya ini isian singkat dan dijelaskan saat sosialisasi itu yang diisikan di komputer itu adalah nilai numeriknya saja, yaitu angka-angka saja. Maka kemungkinan soalnya itu nanti kebanyakan akan berupa hitungan. Nah, saat menghitung itu diperkenankan menggunakan kalkulator. Ya, kemudian perhatikan juga aturannya bahwa saat mengisikan itu hanya diperkenankan menggunakan satu angka di belakang koma dengan notasinya pakai koma, bukan pakai titik kalau misalkan hasilnya tidak bulat gitu ya. Jadi teman-teman latihan menggunakan kalkulator, dan kalkulator yang dipakai adalah kalkulator saintifik, bukan kalkulator dari HP gitu. Kemudian standar soalnya. Nah, disampaikan pula oleh Puspesnas bahwa standar soal yang akan dikeluarkan pada tahun ini kemungkinan adalah standar soal yang mudah sampai menengah. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, nanti prediksi ini saya buat berdasarkan penjelasan dari Puspesnas bidang fisika ya, yang videonya bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Coba saksikan dulu videonya, nanti kita baru masuk ke pembahasan soal-soal prediksinya. Mungkin Bapak bisa kasih tahu sedikit kisi-kisinya Ya. Pak fisika. Tadi kan yang matematika udah ada tuh Pak, 4 soal yang paling penting. Nah sekarang fisika bagaimana Pak kisi-kisinya? Basically tadi sudah jelas, fisika itu kan ada banyak, kalian tahu ya, ada mekanika, ada listrik magnet, ada optik, ada fisika gelombang, ada fisika modern, ada fisika termo, fisika panas. Nah untuk KSNK ini hanya mekanika. Ya, mekanika tentu kalian juga sudah tahu ada kinematik, kinematik gerak lurus, kinematik gerak melingkar, ada ada dinamika, di dinamikanya nanti ada tumbukan, ya momentum, ada energi, ada termasuk gerak melingkar juga nanti ada gerak rotasi ya, sampai kepada mekanika benda tegar. Nah lalu Pak, pertanyaannya gravitasi masuk enggak? Ini kami masih sama seperti tahun-tahun lalu. Gravitasi untuk di tingkat kabupaten kota belum dimasukkan. Ya, gravitasi Newton ya dalam hal ini tentang satelit dan lain sebagainya, ruang angkasa. Tetapi mekanika fluida itu sudah masuk mulai dari KSNK ini. Ya, jadi itu kira-kira kisi-kisinya. Saya kira nggak banyak dan kalian mestinya sudah Paham ya sudah Pak bisa ya, nangkap ya. Nah, oke Pak, ini boleh dijawab nih Bapak, jangan susah-susah KSNK-nya.
bentrok sama PAT, Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan nggak susah. Level soalnya hanya mudah, paling tinggi sedang. Ya, jadi jangan khawatir. Cuma sekarang kalian di-challenge oleh kami. Jawabannya bukan hanya menuliskan angka apa adanya. Kalian harus juga teliti, cermat, yaitu satu angka di belakang koma. By default ya, kecuali nanti ada request di soal, ada permintaan khusus, tuliskan dalam bentuk bilangan bulat misalkan, maka kalian bulat aja. Tapi by default seluruh soal itu jawabannya adalah dalam satu angka di belakang koma. Ya. Oke ya, sudah teman-teman saksikan kan videonya kan. Jadi disampaikan bahwa jenis soalnya nanti kemungkinan akan mudah, tenang saja. Jadi berdasarkan penjelasan itulah nanti saya membuat, lebih tepatnya bukan membuat, tapi saya mencari beberapa referensi soal yang kira-kira kemungkinannya akan ada di soal KSNK Fisika tahun 2021 ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal-soal prediksinya. Yang pertama, nah, jadi soal ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan pada saat sosialisasi, soal ini adalah soal yang muncul pada saat pihak Puspresnas menjelaskan di YouTube ya. Teman-teman bisa cari videonya di YouTube, kemudian saya ketik ulang, kita akan lihat sebagai seberapa sulit sih soal kayak gini itu gitu. Kita akan lihat kerjakan soalnya ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan posisi X sebagai fungsi waktu sama dengan BT minus CT kuadrat, di mana B sama dengan 20 meter per sekon dan C sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam serang waktu T1 sama dengan 0 hingga T2 sama dengan 4 sekon adalah titik-titik meter per sekon. Oke, kita tuliskan dulu fungsi X-nya setelah konstanta B dan C-nya dimasukkan. Jadi X sebagai fungsi T itu kan akan bisa kita tuliskan sama dengan B-nya 20. Jadi 20T kemudian C-nya adalah 1 minus T kuadrat. Nah, ini adalah fungsi X-nya ya. Berarti dia dalam meter soalnya B-nya dalam meter per sekon. Dan C-nya dalam meter per sekon kuadrat. Ini meter. Nah, pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata. Teman-teman ingat, kalau kecepatan rata-rata itu bisa kita tuliskan ya, V rata-rata itu kan sama dengan delta X ya, perubahan posisi atau perpindahannya dibagi dengan delta T. Nah, cukup kita tuliskan seperti ini. Delta X-nya berapa? Kita cari dulu X saat 0 ya. Kita tulis di sini posisi X saat waktunya 0. Itu berapa? Ya dimasukkan aja 0 dikurang 0. Berarti sama dengan 0 meter. Jadi dia di titik awal. Kemudian kita masukkan saat 4. X saat T-nya sama dengan 4. Nilainya adalah, kita masukkan di sini 20 kali 4. Ya kan? Dikurangi dengan 4 kuadrat. 20 kali 4 itu 80 dikurangi dengan 16. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 80 dikurang 16. Berarti 64. 64 ya. Kemudian kita masukkan di sini. Delta X-nya berarti X saat 4. Saya tulis X4 di sini dikurangi X saat 0. Dibagi dengan selisih waktunya atau delta waktunya yaitu dari 0 ke 4. Jadi 4 sekon. Kita masukkan angkanya jadi 64 dikurang 0 dibagi 4. 64 dikurang 0 itu berapa ya? 64 dibagi 4 berarti 16. Nah, berarti kecepatan rata-ratanya adalah 16 meter per sekon. Oke ya. Karena ini bentuknya bulat, maka teman-teman nanti mengisikan di sini ya nggak usah pakai koma, 16 saja gitu ya. Aturan koma itu kalau dia memang hasilnya adalah berupa bilangan desimal gitu. Nah, ini soalnya sudah dijawab ya. Ini soal ini saya ulangi lagi, saya dapat dari sosialisasi waktu bidang fisika gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama. Soal kedua ini juga soal yang ada kalau teman-teman perhatikan saat sosialisasi bidang fisika. Oke ya, kita bahas saja soalnya. Dua buah gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah benda yang masanya 2 kg dan berada di lantai tanpa gesekan. F1 bekerja pada benda seperti pada gambar di mana besarnya tetap namun sudut θ terhadap sumbu X dapat diubah. Oke, ini di gambar ini F1 ya. Nanti saya perjelas gambarnya. Sedangkan F2 tidak digambarkan, besarnya tetap dan arahnya searah sumbu X. Jadi F2 nggak ada di sini, tetapi dia arahnya ke sumbu X atau horizontal. Gambar grafik menunjukkan hubungan antara percepatan benda pada arah sumbu X atau AX nih, percepatan bendanya itu yang mengarah sumbu X terhadap sudut θ. Apabila nilai A pada grafik bernilai 6 meter per second kuadrat, ini ada A-nya 6 meter per second kuadrat di sini, 6 meter per second kuadrat,
maka besarnya gaya F2 yang bersesuaian adalah titik-titik. Oke, Newton ya. Oke, saya gambarkan dulu seperti ini. Oke ya, jadi di sini gambar F1-nya seperti ini, dia membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal dan F2-nya searah bidang horizontal seperti deskripsi yang ada di soal. Nah, dari gambar ini, dari grafik ini kita bisa tahu bahwa nih saat tetanya 0 derajat, berarti saat theta sama dengan 0 derajat, itu kan F1-nya berarti berimpit dengan F2. Maka gambarnya akan seperti ini ya. Kalau kita sederhanakan, F1 itu sudah berimpit dengan F2. F1-nya ke kanan, F2-nya juga ke kanan, seperti ini. Nah, ternyata pada saat theta sama dengan 0 ini, percepatannya ke arah sumbu X ya. Di sini kan dia bilang percepatan ke arah sumbu X. Berarti A-nya adalah ini, 6 meter per sekon kuadrat. Oh, maaf, 6 meter per sekon kuadrat. Kita hapus dulu ya. 6 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman lihat dari sini, semuanya mengarah ke sumbu X. Maka kalau kita aplikasikan hukum 2 Newton ya, sigma F yang ke arah sumbu X itu kan sama dengan M kali A. Oke, dari sini kita dapat karena dia searah, berarti di sini cukup ditulis F1 plus F2 sama dengan M-nya itu 2 kg ini di sini, kemudian A-nya dari grafik dapat 6. Berarti F1 plus F2 sama dengan 12. Oke, kita belum tahu apa-apa di sini ya, karena masih ada 2 variabel. Kita tulis dulu aja ini sebagai persamaan 1. Kemudian kasus yang kedua ya, ini yang pertama. Kasus yang kedua adalah, kita lihat di sini, pada saat tetanya 90 derajat. Berarti nanti gambarnya akan seperti ini. Kalau tetanya 90 derajat, berarti F1 ke kanan, F2-nya berarti, ini F2 yang ke arah kanan karena dia nggak berubah searah horizontal, F1-nya ke atas. F1-nya ke atas, ternyata percepatan ke arah sumbu X ini, berarti kan ini itu AX. Percepatan yang ke arah sumbu X-nya ternyata A per 3, berarti 6 per 3, sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Berarti dengan cara yang sama kita aplikasikan ya pada saat theta sama dengan 90 derajat, kemudian nilai AX-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Kita bisa aplikasikan hukum 2 Newton, sigma F yang ke arah sumbu X sama dengan M kali A. Lihat, yang ke arah sumbu X di sini hanya ada F2 karena F1 mengarah ke sumbu Y. Berarti di sini cuma F2 aja kita tulis. F2 sama dengan M-nya itu 2, kemudian A-nya itu juga 2 ya, M-nya 2, A-nya juga 2, maka F2-nya adalah 4 Newton. Berarti F2 yang bersesuaian ya, jawabannya sudah ketemu 4 Newton. Ya, kalau kita mencari nilai F1-nya baru kita masukkan ke sini seandainya diminta mencari F1. Ya, jadi tinggal F1 ditambah 4 sama dengan 12 atau F1-nya sama dengan 8 Newton. Nah, gitu ya. Itu untuk soal yang kedua. Jadi sebenarnya kalau dilihat tingkatan soalnya jauh lebih mudah daripada soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman pelajari aja materi-materi SMA ya secara konsep dengan betul, kemudian latihan menghitung ya yang cepat tapi tepat gitu ya. Oke ya, sedikit spoiler bagi teman-teman yang membutuhkan referensi soal-soal KSN Fisika tahun sebelumnya ya, meskipun soal tahun ini agak berbeda tipe-tipenya, mungkin ada yang penasaran soal-soal sebelumnya seperti apa sih gitu. Silakan aja masuk ke channel YouTube Napla Education, kemudian cari aja yang playlist Olimpiade Fisika SMA ya. Di sini ada banyak soal ya tahun-tahun KSN tahun-tahun sebelumnya yang sudah saya bahas, dan di sini pembahasannya juga saya bahas step by step ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan lagi video pembahasan prediksinya ini. Nah, soal ketiga ini bukan soal dari Puspresnas ya, tapi saya mengambil referensi dari soal-soal tertentu ya. Nah, yang kira-kira tingkat kesulitannya ya mirip lah gitu ya. Ya namanya juga prediksi, bisa benar bisa salah, tapi setidaknya dengan melihat soal-soal ini teman-teman bisa mengira-ira atau memprediksikan kira-kira apa saja yang perlu dipelajari untuk menghadapi KSN Fisika tahun 2021 ini. Oke, lanjut aja kita kerjain soalnya. Grafik kecepatan terhadap waktu untuk partikel yang bergerak sepanjang sumbu X terlihat seperti gambar. Percepatan rata-rata partikel tersebut antara 5 sekon hingga 25 sekon. Oke, yang diminta di sini percepatan rata-rata, jadi A rata-rata. Ya, sama yang tadi mencari kecepatan rata-rata, di sini mencari percepatan rata-rata. Apa definisi dari percepatan rata-rata? Percepatan rata-rata adalah delta V, ya perubahan kecepatan, dibagi dengan delta T.
perubahan waktunya. Delta V-nya berapa? Kita cari. Interval waktu yang diminta adalah 5 sampai 25. Kita lihat pada saat waktunya 5 sekon di sini, kecepatannya 5 ya. Berarti pada saat V sama dengan 5 sekon, itu sama dengan nilainya 5 meter per sekon. Kemudian saat 25 sekon, V saat 25 sekon, itu nilainya berarti 25. Di sini nilainya, nah tengah-tengah 10 dan 20 berarti 15. Nilainya 15 meter per sekon. Berarti delta V-nya ya sama dengan tadi. Yang 25 dikurangi 5, jadi 15 dikurangi 5, maaf, dibagi delta waktunya dari 5 ke 25, yaitu 20. Maka nilai A-nya sama dengan 15 dikurangi 5, itu 10 dibagi 20. 10 bagi 20 setengah, atau 0,5 meter per sekon kuadrat ya. Jadi itu definisi dari percepatan rata-rata. Perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal juga saya ambil ya dari referensi buku ataupun soal-soal yang lain gitu ya. Tapi ya soalnya menghitung, jadi ya bisa dijadikan referensi lah gitu. Oke, langsung kita baca soalnya. Seorang anak kecil masanya 20 kg berlari dengan laju konstan 1,6 meter per sekon. Anak kecil tadi menjangkau sebuah tali yang masanya 4 kg dan panjangnya 9 meter per sekon. Menjuntai dari dahan pohon. Anak tersebut kemudian berayun di tali. Laju linear anak saat mulai berayun sebesar titik-titik. Kita diminta memperlakukan anak sebagai benda titik. Oke ya, jadi saya gambar seperti ini. Misalkan ini adalah talinya, ya talinya ini diikat di pohon ya. Talinya punya massa 4 kg. Kemudian panjangnya 9 meter. Oke, ini 9 meter. Kemudian ada anak di sini. Ini misalkan acuannya ya, anaknya kita berlakukan sebagai benda titik. Anak itu berlari dengan kecepatan V-nya sama dengan 1,6 meter per sekon. Pertanyaannya, setelah anak menjangkau ini tali, nanti kecepatan anak itu berapa di sini? Anggap aja sebagai V aksen gitu ya. V aksennya berapa? Nah, kita di sini bisa menggunakan prinsip momentum sudut ya, hukum kekekalan momentum sudut, karena nanti setelah dia ke sini dia akan berayun, ya akan berotasi gini. Berarti ingat ya, momentum sudut. Momentum sudut itu definisinya L sama dengan I omega, atau L boleh juga kita tulis sebagai MVR. Ya, kita bisa pakai dua definisi ini. Oke, yang pertama, momentum sudut awal. Nah, momentum sudut awal itu karena si tali ini masih diam, maka momentum sudut awal hanya acuannya di sini. Kita pakai acuan ini. Acuannya misalkan di titik O di sini ya. Momentum sudut awalnya berarti momentum sudut anak terhadap acuan titik O, yaitu M anak dikalikan V dikalikan R. Berapa nilainya? M anaknya 20, kemudian V-nya 1,6 dikalikan R. R-nya adalah panjang talinya ini 9 meter. Oke, ini L awal. Ya, tidak perlu kita hitung dulu ya, karena nanti mungkin bisa dicoret gitu. Kemudian kita cari momentum sudut akhir, yaitu setelah anak itu menjangkau tali. Jadi L akhir, berarti kan sama dengan momentum sudutnya si anak sendiri, yaitu M anak dikalikan V aksen dikalikan R, ditambah dengan momentum sudut tali ya. Talinya itu kita berlakukan sebagai batang yang diputar di poros, di ujungnya, di titik O ini. Maka kita bisa pakai persamaan I kali omega. Berarti sama dengan M anak dikalikan V aksen dikalikan R ditambah momen inersia batang kalau diputar di ujung adalah 1/3 dikalikan M tali dikalikan omeganya bisa kita ubah jadi V aksen per R kayak gitu ya. Nah, tinggal kita masukin aja ya. Sebenarnya ini nggak perlu dihitung dulu tadi ya yang pertama, tapi nggak apa-apa ya. Kita masukkan di sini. Hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa momentum sudut awal itu harus sama dengan momentum sudut akhir selama tidak ada torsi luar yang mempengaruhi sistem ini. Kan nggak ada kan? Nggak ada gaya luar, nggak ada torsi luar. Maka momentum sudutnya kekal. Jadi di sini kita tulis L awalnya 20 dikali 1,6 dikali 9 sama dengan L akhirnya ini. Massa anaknya 20, V aksennya kita cari. Dikali R-nya itu 9, ditambah dengan 1/3, dikali massa talinya itu 4, dikali V aksen per 1/3
Oh, maaf, ada yang salah ya. Nah, jadi ini momen inersinya kan sepertiga mr kuadrat ya, mr kuadrat. Ini ada kelupaan. R-nya boleh kita coret 1 di sini. Jadi tinggal sepertiga dikali massa talinya itu 4, R-nya sisa 1 dikali 9 dikali V aksen ya. Maaf tadi di sini kurang menulis R ya. Jadi I untuk batang diputar di ujung adalah sepertiga ml kuadrat. Nah, R-nya kita tulis R di sini ya, sama aja. R atau L hanya menyatakan simbol aja. Yang penting dia posisi dari pusat massa ini ke poros gitu. Oke, ini semua ruas punya 9. Kita coret 9-nya. Berarti tinggal 20 kali 1,6 itu 32. Sama dengan 20 V aksen. Ditambah dengan 4/3 V aksen. Kita kalikan dengan 3 semuanya. Kita kali 3 jadi ini 96. Sama dengan 60 V aksen plus 4 V aksen. Berarti 96 sama dengan 64 V aksen. Atau V aksennya kita dapat 96 dibagi 64. Kita bagi 6 dapat 16. Kita bagi 16 dapat 6 aja ya. Kita bagi 16 dapat 6 di sini. Oke, kita coret aja. Bagi 16 dapat 6, bagi 16 dapat 4. 6/4 atau 1,5. Pakai koma. 1,5 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya sudah kita dapatkan 1,5. Nah, ada yang E ini. Oke, gitu ya. Itu soal ke-4 ya. 4 atau ketiga ini tadi. Kita lanjut. Soalnya seperti ini. Sebuah papan masanya 4 kg dan panjangnya 4 meter tergeletak di permukaan es yang tidak ada gesekan antara papan dan permukaan. Seorang anak masanya 16 kg diam berdiri di atas papan tersebut. Kemudian tiba-tiba anak tersebut melompat dengan kecepatan V 2I plus 1,5J ya. Jadi dia 2 dimensi nanti, sumbu X dan sumbu Y. Kecepatan papan meluncur karena anak melompat adalah oke. Jadi kita buat sumbu X dan Y-nya seperti ini ya. Untuk acuan X dan Y-nya seperti ini titik asalnya. Jadi mula-mula ada papan yang diam kan. Kemudian ada anak. Nah, anaknya saya gambar gini aja ya. Anggap aja ini anak lah. Kemudian dia punya kecepatan 2i plus 1,5j. Otomatis karena ada sumbu X dan sumbu Y, kecepatannya berarti ke sana dia. Dimana yang ke arah sumbu X-nya itu 2. Ya, kita tulis 2i di sini. Yang ke arah sumbu Y-nya adalah ini Vx. Yang ke arah sumbu Y-nya, Vy-nya adalah 1,5. Positif ya, sesuai dengan sumbu yang kita buat kayak gini. 1,5. Kemudian yang diminta kecepatan papan meluncur karena anak melompat. Oke. Ya, di sini kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum. Kita tinjau ke dalam 2 buah sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kita hitung dulu ke sumbu X ya. Hukum kekekalan momentum yang arahnya ke sumbu X. Berarti momentum ke sumbu X awal itu harus sama dengan momentum ke sumbu X akhir. Oke, momentum ke sumbu X awalnya berapa? Ya, awalnya masih diam semua. Papanya diam, anaknya juga diam. Berarti 0 momentumnya. Momentum ke sumbu X akhir berarti M anak dikalikan Vx-nya anak. Ini kan. Ditambah dengan M papan dikalikan V papan. Nah, berarti di sini kita tulis 0 sama dengan M anaknya itu berapa? 16 kg. Vx-nya kita pakai yang 2 ini. 2 ditambah dengan M papanya itu 4 dikali V papan. Berarti kita pindah ruas, minus 4 V papan sama dengan 32. Berarti V papannya kita dapatkan minus 8 ke arah sumbu X, I. Berarti ke arah sumbu X negatif, papannya akan bergerak ke kiri tuh dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti 8 I meter per sekon. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian yang sumbu Y gimana? Yang sumbu Y nggak pengaruh. Kenapa? Karena kalau sumbu Y-nya ini berpengaruh, papanya supaya momentumnya sama-sama 0, papanya harus bergerak ke bawah. Nah, padahal di bawah ini kan tanah, kan nggak mungkin kan. Jadi kita cukup menggunakan hukum kekekalan momentum yang arah sumbu X, kita sudah bisa menentukan kecepatan si papan itu. Ya, arahnya ke kiri, jadi negatif 8 I meter per second. Oke, kita lanjut. Sekeping koin yang masanya 100 gram diletakkan di meja. Mula-mula koin itu diam, kemudian koin itu digeser oleh sebuah gaya konstan sebesar 0,4 Newton. Setelah gaya itu berhenti bekerja, koin masih bergerak selama 10 detik sampai akhirnya berhenti. Jika percepatan gravitasinya 10, nah nanti di
Soal KSN nggak pakai 10 ya, pakainya 9,8. Tapi ya di soal ini kita ikut aja sesuai deskripsi soal. Koefisien gesek koin dan meja 0,2, kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah sebesar titik-titik. Oke, kita gambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini ada permukaan mejanya, ini ada koinnya ya. Koinnya saya gambar seperti balok aja, memudahkan ya. Kemudian si koin ini didorong oleh gaya F ya. F-nya berarti ke kanan misalkan. Kemudian dia bekerja gaya gesek. Nah, ini F geseknya. Nah, setelah 1 detik, dia didorong dulu, kemudian sampai titik tertentu, kita nggak tahu di mana. Misalkan sampai sini, gaya F-nya itu hilang. Maka yang bekerja hanya gaya F gesek aja di sini. Sehingga dia masih bergerak selama 1 detik. Nah, sampai sini dia diem. Dari sini sampai sini, waktunya 1 sekon. T-nya 1 detik. Dan di sini VT-nya itu 0, diam. Oke. Kemudian koefisien geseknya 0,2, di sini ada mu yang nilainya 0,2, di sini juga sama 0,2. Pertanyaannya adalah kerja yang dilakukan oleh gaya gesek ini. Berarti untuk mencari kerja W itu kan persamaannya karena dia sudah sejajar ya, tinggal F dikali perpindahan. Nah, perpindahannya itu adalah sepanjang ini. Nih, perpindahannya itu ini S. Ya, karena bekerjanya gaya cuma sampai ini aja. Nah, kita berarti harus cari tahu tuh S-nya di mana ya. Langkah pertama, kita bisa cari tahu dulu gerakan, misalkan ini saya beri posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3. Kita analisis gerakan dari posisi 2 ke posisi 3. Dan ini pasti geraknya diperlambat karena dia jadi berhenti. Diperlambat, kita bisa cari perlambatannya dulu. Perlambatannya itu A-nya berarti kan sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F yang bekerja hanya gaya gesek yang nilainya koefisien geseknya 0,2. Berarti gaya geseknya bisa kita cari dulu ya di sini, kita kumpulkan. F gesek itu kan mu kali N. Karena dia berada di bidang datar, N-nya sama dengan beratnya, mu kali mg. Berarti 0,2 dikali masanya 0,1 dikali gravitasinya 10. Berarti F geseknya sama dengan 0,2 Newton. Berarti di sini sigma F yang bekerja hanya gaya gesek 0,2 Newton dibagi dengan masanya dalam kilogram berarti 0,1. Berarti A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Dan ingat ini perlambatan ya, dia diperlambat, ini perlambatan. Kemudian dari A ini kita bisa mencari V di sini. Kan waktunya tahu kan 1 sekon, berarti kita bisa mencari V. V itu kan sama dengan V0. VT sama dengan V0, ya V0-nya nanti V di sini dikurang AT karena perlambatan. VT-nya itu VT-nya itu 0, kita hapus dulu. VT-nya itu 0, V0-nya itu V dikurang A-nya itu 2, waktunya 1. Berarti V-nya 2 juga di sini. 0 sama dengan V minus 2, berarti V-nya 2 ya. 2 sama dengan V. Ini 2 meter per second ya mestinya. Oke, kita simpan dulu persamaan ini. Nah, V-nya 2 di sini. Kemudian dia di sini V0-nya kan dari keadaan diam kan, mula-mula koin itu diam. V0-nya 0. Kemudian kita bisa mencari nilai dari percepatan yang di sini. Gerakan 1 ke 2 sekarang. Gerakan 1 ke 2 itu geraknya pasti dipercepat karena dia bisa bergeser ke kanan dari keadaan diam. Dipercepat. Berarti kita bisa gunakan sigma F sama dengan M kali A. Kita cari A-nya dulu ya. A percepatan. Sigma F-nya adalah F dikurang F gesek sama dengan M kali A. F-nya 0,4 dikurang F geseknya itu 0,2, sudah kita hitung, masanya 0,1 dikali A. Ini 0,2 sama dengan 0,1 A. Berarti A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat ya. A-nya ternyata sama dengan perlambatannya. Berarti karena A-nya sudah ketemu, kita bisa mencari S-nya. Ya, S-nya bisa kita cari, kita pecah di sini. Pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ya, karena dipercepat 2AS. VT-nya itu tadi V di sini, VT adalah V yang pada saat di posisi 2, yaitu ketemunya 2. 2 kuadrat, V0-nya itu 0, ditambah 2, A-nya itu 2, kemudian kali S. Berarti 4 sama dengan 4S, atau S-nya sama dengan 1 meter. Udah, kalau sudah ketemu F, kita bisa cari W-nya di sini. W sama dengan F kali S, 0,4 dikali dengan
Maka sama dengan 0,4 Joule ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Teman-teman bisa tulis 0,4 dikali S-nya berapa? S-nya 1. 0,4 Joule itu yang C, maaf. Bukan yang E ya, ini salah ya. Yang 0,4 Joule. Jadi karena ini contoh soalnya pilihan ganda, padahal nanti isian ya teman-teman isikan aja 0,4 Joule nanti misalkan pada saat pelaksanaan KSN yang sebenarnya ya. Jadi ini salah satu alternatif penyelesaian ya. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah alternatif penyelesaian yang kebetulan saya pikirkan. Kalau teman-teman punya metode lain atau cara lain yang lebih efektif, boleh dipakai ya. Mestinya dengan berbagai metode asalkan jalan berpikirnya itu betul, maka akan dapat jawaban yang sama. Ya. Mungkin teman-teman akan menggunakan metode energi di sini ya, boleh aja, terserah. Ya, suka-suka aja, yang penting betul gitu. Kita lanjut. 2 buah balok, salah satunya bermassa 5 kg dan yang lainnya 10 kg, terletak pada bidang miring seperti gambar. Balok 5 kg didorong ke atas sepanjang bidang miring oleh gaya sebesar 150 Newton. Anggap tidak ada gaya gesek antara balok dan bidang miring. Dan percepatan gravitasinya gunain 10 ya. Untuk contoh soal ini pakai 10. Tentukan besar gaya tekan yang diberikan oleh balok 5 kg terhadap balok 10 kg. Oke ya, langkah pertama kita perlu cari tahu dulu percepatan kedua balok ini bergerak ke atas. Percepatannya berapa? Kita cari dulu. Nah, kita bisa lihat dia sebagai satu buah sistem. Jadi anggaplah balok itu jadi satu sistem kayak gini. Yang punya massa berarti 10 sama 5, 15 kg. Berarti M-nya 15 kg. Maka pada balok itu bekerja gaya W yang nilainya 150 Newton. Ya, M kali G karena G-nya pakai 10. Kemudian ada gaya ke sini nih. Yaitu W sin kan? W sin theta. Jadi 150 dikalikan sin tetanya adalah sin 30. Setengah ya, berarti ini 75. Jadi sama dengan 75 Newton. Karena sin 30 setengah. Nah, dia didorong ke atas oleh gaya F yang nilainya 150 Newton. Berarti untuk keseluruhan sistem ini, mereka akan bergerak ke atas dengan percepatan A sebesar, kita hitung sigma F sama dengan M kali A. Sigma M kali A ya, di sini M total berarti sigma F-nya adalah 150, ini yang mendorong ke atas dikurangi W sin 75 sama dengan M-nya 15 dikali A. 150 dikurang 75 itu 75 sama dengan 15A. Berarti A-nya sama dengan 5 ya, 5 meter per sekon kuadrat. Udah kita dapat A-nya. Habis itu yang dicari adalah gaya tekan yang diberikan balok 5 kg dan terhadap balok 10 kg. Nah, itu yang kita sebut sebagai gaya kontak kan. Kalau kita gambarkan, kira-kira akan seperti ini. Nah, saya gambarkan. Oke. Nah, saya ganti warna dulu. Jadi nanti balok 5 kg akan memberikan gaya yang arahnya ke sana, ke balok 10 kg, kita sebut sebagai F1 misalkan. Dan sebagai akibatnya, balok 10 kg juga akan memberikan gaya yang arahnya ke bawah di sini berlawanan. Ini kita sebut F2. Ya, ini yang kita sebut sebagai gaya kontak, di mana nilai F1 itu sama dengan nilai F2-nya. Nilainya sama, nggak berubah ya. Hanya arahnya dan bekerjanya saja yang berbeda. F1 bekerja pada benda 10 kg, sedangkan F2 bekerja pada benda yang 5 kg. Nah, yang diminta adalah yang 5 kg terhadap 10 kg. Ya, sebenarnya kita mau nyari F1 atau F2 itu sama aja. Sekarang kita akan cari F1 aja. Maka untuk mencari F1 kita tinjau balok yang 10 kg. Ya, kita tinjau balok 10 kg, maka pada balok 10 kg akan bekerja gaya seperti ini. Ke sana ada F1 ya, gaya kontaknya, kemudian ke bawah itu ada sama ya W sin theta. Tapi di sini W-nya bukan W yang 150 tadi, W-nya hanya yang miliknya 10 kg. Ini balok 10 kg aja. Berarti W-nya itu 100 di sini. Berarti W sin tetanya sama dengan 100 dikali setengah, karena 30 ya, 50 Newton. Berarti kalau kita melihat diagram gaya pada benda yang 10 kg, kita bisa hitung di sini sigma F-nya itu kan sama dengan M kali A. Nah, dia didorong ke atas kan, berarti naiknya ke atas. Berarti yang menggerakkan F1 di sini. F1 minus 50, ya, minus W sin sama dengan M-nya 10, dikali A-nya udah kita hitung 5. Berarti F1-nya sama dengan 10 kali 5 itu 50,
pindah ke kanan plus 50. Berarti F1-nya sama dengan 100 Newton. Oke, kita sudah dapatkan nilai F1-nya 100 Newton, maka jawabannya yang B ya. Oke, seperti itu. Mudah ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, seorang anak berlari dengan percepatan A sama dengan 2T minus 1I, ya artinya dia hanya ke arah sumbu X, horizontal satu dimensi aja, dalam T dalam sekon. Kecepatan anak tersebut setelah berlari selama 2 sekon dari keadaan diam. Oke, kita diminta mencari kecepatan saat 2 sekon. Itu artinya adalah kecepatan sesaat atau instantaneous speed ya. Kecepatan sesaat, jika kita punya percepatan, kita bisa cari menggunakan V pada saat T, itu kan sama dengan V0-nya, kecepatan awalnya ditambah dengan integral A dt. Ya, jadi mencari kecepatan dari percepatan itu diintegralkan. Ya, urutannya kan kalau teman-teman ingat kan ada jarak atau posisi, kemudian ada kecepatan, kemudian ada percepatan ya. Kalau dari jarak ke posisi itu diturunkan, dari kecepatan ke salah ya. Jarak ke kecepatan bukan jarak ke posisi. Jarak atau posisi kan sama. Jarak ke kecepatan itu diturunkan, kecepatan ke percepatan diturunkan. Kemudian kalau kecepatan dari percepatan itu dinaikkan atau diintegralkan, posisi dari kecepatan juga diintegralkan. Ya, kalau ini diturunkan ddt, ini juga diturunkan ddt, kalau di sini integralkan. Integral ini juga integral. Nah, di sini kita akan mencari kecepatan dari percepatan, maka kita gunakan integral. Berarti V pada saat T atau Vt gitu sama dengan V0-nya itu 0. Dari keadaan diam di sini, berarti V0-nya adalah 0 ditambah integral dari orientasinya ke sumbu X ya, ke faktor satuan I nggak usah kita tulis, berarti 2T min 1 dt. Maka Vt boleh kita tulis kalau kita integralkan, integral 2T itu T kuadrat dikurang integral 1 itu T. Ya, tentu saja arahnya juga sama ke arah sumbu I. Nah, ini adalah V sembarang waktu atau V sebagai fungsi T. Yang ditanyakan di soal adalah pada saat 2 sekon. Ya, ganti aja T-nya 2 sekon. V saat 2 sekon berarti 2 kuadrat itu 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 adalah 2 meter per sekon. Arahnya kemana? Arahnya ke sumbu X atau ke I. Berarti 2 meter per sekon I. Nah, jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut lagi. Gaya F bekerja pada sebuah benda bermasa 3 kg yang dapat bergerak sepanjang sumbu X. Komponen Fx sebagai fungsi waktu terlihat seperti gambar. Pada benda bergerak dalam arah sumbu X positif dengan laju 3 meter per sekon. Oh, pada saat T sama dengan 0, berarti di sini ya, mulainya itu benda bergerak dengan laju 3 meter per sekon. Berapakah laju dan arah gerak dari benda tersebut saat T-nya 11 sekon? Oke. Konsep yang bisa kita pakai di sini adalah kita bisa menggunakan impuls ya. Impuls sama dengan perubahan momentum, ya kan? Di sini kita disajikan grafik F yang arah sumbu X dan grafik T. Maka dari grafik ini kita bisa mencari impulsnya. Ya, impulsnya bisa kita cari dengan cara apa? Impuls itu bisa kita cari karena F-nya berubah di sini. Kita bisa mencari dengan menggunakan luas permukaan, luas area ya di bawah grafik ini. Berarti kita bisa mencari luas ini dan luas yang di sini. Nah, gitu ya. Kita mulai dari ya luasan atas dulu. Oke, luasan atas kita bisa bagi seperti ini. Ya, ini kita bagi kayak gini biar mudah aja. Berarti yang pertama ini trapesium, terus kita bagi lagi yang kedua kayak gini. Atau yang kedua bisa langsung trapesium aja ya. Oke, yang kedua pakai trapesium aja nanti. Jadi luas pertama adalah trapesium. Ini kita bagi luasannya. Kita hitung luasan yang atas dulu. Nah, luas atas ini nanti kan gayanya positif di sini. Maka di sini impulsnya positif atau kita sebut sebagai impuls positif di sini. Kita hitung luasan yang atas yang nantinya akan menjadi impuls yang nilainya positif. Nilainya sama dengan luas trapesium 1 ditambah dengan luas trapesium 2. Ini trapesium 1 itu yang kiri ini. Ditambah luas trapesium 2 yang kanan ya. Yang luas trapesium 1 dulu kita hitung. Berarti nilainya sama dengan ini setengah dikali jumlah sisi sejajar. Berarti ini 0 sampai berapa ya tadi ya angkanya di sini nih? 1, 2 ya. Ini 2 ini.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, ini berarti 2. Ditambah dengan, yang atas berarti 6. Dikali tingginya berapa? Dari 0 ke 2, tingginya 2. Oke, 2-nya kita coret, berarti nilainya 8. 8, kemudian yang luas trapesium 2. Ini berarti setengah dikali jumlah sisi sejajarnya. Jadi 2 ke 6 itu berarti 4. Ditambah yang atas dari 2 ke 5 di sini. Ini kan 5 berarti kan? 2 ke 5 berarti 3. Dikali tingginya adalah ini. Dari 2 ke, dari 0 ke 6. Berarti tingginya 6. Berarti sama dengan, ini kita coret ini 3. 4 tambah 3, 7 kali 3, 21. Berarti total luasan yang atas, kalau kita total adalah 29. Berarti impuls positifnya nanti nilainya 29 Newton second. Oke, sekarang kita hitung luas yang bawah ya. Luas bawahnya itu ini. Yang nilainya nanti negatif. Luas bawahnya itu negatif. Maka di sini akan menghasilkan impuls negatif. Impuls negatif. Maka berapa luasnya? Ini cukup 1 trapesium ya. Luas trapesium aja. Setengah dikali jumlah sisi sejajar berarti dari 6 ke ini 11 berarti ya. 6 ke 11 karena di sini 12 berarti 5 ditambah ini dari 7 ke 9 berarti 2 dikali dengan tingginya ini negatif 4 ke atas berarti tingginya 4. Berarti 5 kali 2 itu 5 tambah 2 7, ini kita coret 2 ya. 7 kali 2 berarti 14 Newton second ya. Berarti impuls negatifnya nilainya adalah 14 Newton second. Berarti total impulsnya bisa kita tuliskan impulsnya secara total berarti sama dengan impuls yang positif 29 dikurangi dengan impuls yang negatifnya tadi 14. 29 kurangi 14 sama dengan 15 Newton second. Ini adalah total impulsnya. Kemudian di soal dibilang bahwa pada saat T sama dengan 0 benda bergerak ke arah sumbu X positif. Berarti misalkan sumbu X positifnya ke kanan, maka dia benda bergerak punya kecepatan awal, di sini V0-nya sama dengan 3. Kemudian dia kena impuls ini ya, kena impuls sebesar 15 Newton per sekon sampai waktunya 11 sekon ini. Habis itu ditanyain berapakah kelajuannya. Nah, kita bisa pakai impuls itu kan tidak lain merupakan perubahan momentum. Misalkan di sini dia sekarang punya kecepatan V ya. Berarti impulsnya adalah 15, perubahan momentum itu kan M dikali delta V. Berarti kita tulis di sini 15 sama dengan masanya itu 3, delta V-nya berarti V dikurang V0. Berarti ini kita bagi, 15 bagi 3 itu 5 sama dengan V dikurang V0-nya adalah 3. Maka kita dapatkan V-nya sama dengan 8 meter per sekon. Nah, 8 meter per sekon arahnya bagaimana? Arahnya ya karena ini nilainya masih positif, maka arahnya ke sumbu X positif. Nah, ini berkaitan dengan soal impuls dan momentum dari analisis suatu grafik ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, itu dia beberapa soal ya yang bisa dijadikan referensi. Jadi soal ini juga karena tahun ini, tahun pertama kali bentuknya isian singkat, ya kita masih bisa meraba-raba soalnya saja. Tapi kemungkinan soalnya akan lebih mudah dari soal tahun-tahun sebelumnya. Oke ya, itu dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini ya. Kalau dirasa video ini punya manfaat bagi teman-teman, silakan share ke sosial media yang teman-teman punya ya. Nah, untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang dan bisa memberikan informasi atau pembelajaran di video-video selanjutnya, silakan subscribe, kemudian like dan komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.